Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawzil a'zam Syekh Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Faudin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furihim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati ahli kuburi man hadara fi hadzal majlis al mubarak wa silsilati jamil qut wa jamil hasanat wa silsilati dalailul khairat ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa salafun salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'allumi ay hada utawi ku fadilatut ta'allumi keutamaan mulang. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang keutamaan mulang. Insyaallah Ustaz Zainul Majdi. Insyaallah. Kemarin enggak datang kemana kamu? Oh, diwakili istri ya. Ammal ayatu anapun utawi pira-pira ayat. Fa qauluhu mongko iku ngendikane Allah Subhanahu wa taala waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sampai situ benar? Sudah. Saya mana? Qala ba'dul hukama inni la arhamu rijalan. Ya, tapi kita cimbroan enggak itu. Berapa kita ta'alum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buatan kepethuk gini kula. Tapi saya tahu sekitar itu nggih, sekitar sampainya baqullah ba'dul hukama. Wa amal akhbar lan ana pun utai pira-pira hadis. Wa qauluhu mongko iku ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ba'atsa semangsane ngutus sinten Kanjeng Nabi Mu'adz ing Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yamani maring negara Yaman. Ketika Kanjeng Nabi mengutus Mu'adz ke negara Yaman, li ayyah dia Kanjeng Nabi ngendika li ayyah dia krana oleh nuduhake sinten Allah Gusti Allah biya kalawan sira. Rajulan ing wong lanang wahidan kang siji. Iku khairun luwih bagus laka kedue sira minat dunia saking donya. Pamalan perkara fiha kang ana ing dalam donya. Jadi memberitahu satu ilmu kepada orang lain lebih baik daripada
mensodakokan dunia dan seisinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku ta'allama babinau sapa man baban ing sakbab minal ilmi saking ilmu liwa'illima krana arae mulang sapa man annas ing manungsa utia mangko den paringi sapa man sawaba sam'ina ing ganjarane wong 70 apane siddiqon benere. Barang siapa orang mengajar satu bab, jenengan ngajar satu bab, wakilah satu ayat, itu jenengan mendapatkan pahala seperti ibadahnya 70 para nabi dan siddiqin. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam, manutai sapane wong iku alima, dawuh sapa man, ngerti sapa man, wa amila lan ngamalake sapa man, wa illama lan ngajarake sapa man. Fadzalika mangko utai mangkono man iku yud'a den arani aziman ing wong kang agung. Fi malakutis samawati ing dalem keratone pira-pira langit. Jenengan kok purun ngajar sak bab mawon, maka jenengan itu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Faiz yang duduk di pintu, masyaallah. Jodohnya sulit nanti. Terima juga sama. Jodohnya sulit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana nalikane ana apa yaumul qiyamati dina kiamat, yaqulu ngendika seden Allah Subhanahu wa taala lil abidina maring pira-pira kawula wal mujahidin lan pira-pira wong kang ahli perang, udkhulu manjenga sapa sira kabeh al jannata ing swarga. Fayaqulu mongko ngendika sapa man sapa ulama pira-pira wong alim, bifadli ilmina kelawan utamane pira-pira ilmu kita, ta'abbadu padha ibadah sapa sira kabeh, wajahadu lan padha jihad sapa sira kabeh. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, antum utaik pak sira kabeh iku abdi kawula ingsun, ka abdi malakati kaya malaikati kaya kawulane pira-pira malaikat ingsun. Isfa'u padha nyafa'atono sapa sira kabeh, tasyaffa'u mongko den paringi syafaat sapa sira kabeh. Fayashfa'una mongko padha nyafaati sapa ladina summa yadkhuluna nuli padha manjing sapa ladina al jannata ing swarga. Jadi kata Allah, orang-orang yang suka mengajar ilmu, sekarang kalian sudah di akhirat. Sekarang kamu pilih siapa yang kamu mau ajak, siapa yang kamu mau ajak. Ajak mereka menuju surganya Allah, pasti akan di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gini hadisnya kan banyak aja, mirip-mirip kan banyak sekali. Kalau ahli Quran itu ada hadisnya lagi, fasyufi'a bi asyratin min ahli baiti qad istaujaban. Nah, ini hadis yang lain. Di dalam kitab yang lain idza man ahabba mahabbal alim dahulul jannah. Di kitabnya Imam Qurtubi juga ada. Jadi banyak hadis-hadis yang memang mirip-mirip dengan seperti ini, bahwa orang itu ketika mau mengajarkan ilmu pada orang lain, mau berdakwah, maka dia akan mendapatkan tiket untuk bisa mengajak orang lain menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali hadis yang mirip-mirip seperti ini. Maka insya Allah dengan panjenengan ngajar di Darul Quran ini, maka seluruh orang yang senang sama panjenengan menjadi ahli surganya Allah. Gak harus diterima senangnya, ditolak gak apa-apa. Pak ada orang senang sama Mas Farhan, ditolak, tetap ahli surganya Allah. Apalagi diterima. Senang tak lah ahli surga, gak aku diterima. Ditolak gak apa-apa. Wahada watawi iki iku inna mata manustuni perkara. Yakunu kang ana wahada iku bil ilmi kelawan ilmu. Al muta'addi kang
Brentek bita'alimi kelawan mulangake la lil ilmi maring ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha azza wa jalla yantazi'u iku la yantazi'u ora nyabut sinten Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan cabutan minan nasi saking menungso. Allah itu kalau nyabut ilmu tidak dicabut begitu, tidak ba'da ayyutiya ing dalam sakwuse yen to maringi sinten Allah hum ing alladzina iyahu ing mengkono-mengkono matkur walakin lan angin tetapi niyadhabu ilang bidzahabil ulama kelawan ilangi para ulama. Jadi Allah itu mencabut ilmu dengan mencabut nyawanya para ulama. Maka kanjeng Nabi itu dalam sejarah tidak pernah sedih dengan kesedihan yang khusus melebihi kesedihan ketika 70 hari malam 114 ada khilaf. Begini tafsir Khazin, pokoknya ada 70 lebih orang yang meninggal dunia di perang Uhud ketika yaitu orang-orang yang hafal Quran. Kanjeng Nabi sedih sekali saat itu. Bukan masalah apa namanya perangnya, tapi 70 orang yang hafal Quran dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mautul alam, mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim itu menunjukkan matinya dunia. Baik, alhamdulillah. Daerah Paulan, Gajahan itu banyak ulama seperti ini, insyaallah. Paulan Gajahan diberi mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi-bagi, jangan semuanya tinggal di sini, ya. Jangan semua tinggal di sini. Ya paling enggak Ustadz Yusuf kan bukan mutir ya, tinggalnya agak jauh sana. Ustadz Farhan kan bukan mutir, tinggalnya agak sana, beli rumah di sana ya. Ustadz Ewo, Ustadz yang lain itu beli rumah di sana. Jadi jangan tinggal di sini semua. Kalau tinggal di sini semua, sana kasihan gak dapat barokahnya. Nah, weh. Loh, Ustadz ini sama. Ustadz Nila jangan tinggal di mana itu rumahnya? Sukarjo jangan, kakek ulama sana. Kartasura kan ya. Cari yang lain, beli rumah di tempat yang lain. Ustaz begitu. Jangan tinggal di sini semua. Nah, ini ya. Kasih tahu kecuali kesantrian tinggal di sini ya. Santrian mutir tinggal di sini. Ini insyaallah. Mun toh jenengan itu kalau punya keinginan kuat. Ada dua janjinya Allah yang pasti diijabahi. Satu markab, yang kedua itu mu'nate. Satu rumah, yang kedua itu kendaraan. Jadi kalau pengen beli itu, pengen tenang, pasti mudah, mudah. Ini janji nih di dalam kitab syarah Bulughul Maram ada. Tapi kalau jenengan nggak pengen, ya sudah, nggak dikasih sama Allah. Ada pendapat di dalam kitab yang lain, yang ada yang ketiga di Bulughul Maram itu bayar utang. Orang itu kalau niat nggak bayar utang, ya bener-bener nggak bisa bayar utang. Tapi kalau dia niat pengen bayar utang, maka antu adia. Bahkan di dalam kitab Al-Ashbah Nadhir sampai ditulis teksnya langsung oleh pengarang kitab Ashbah Nadhir, kalau orang pengen bayar utang pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan kelompok di sini ya, kecuali kesantrian sama mutir itu harus di sini. Hah? Ini udah jangan tinggal di sini, kamu tidak sama. Sana belum ada ulamanya ya. Itu. Kalau saya tinggalnya di dua tempat, Mangguyudan sama sini Karangasem, kan dua tempat. Mending paling nggak 3 tempat itu. Jadi kalau meninggal dunia itu petilasannya banyak, kira-kira gitu. Enggak kan. Ustadz Farhan ngajari istri satu sana. Satu saja mundur sampean. Kelihatan kalau orang itu dilihat dari mutakhadijnya dari mana. Kalau alumni Lirboyo itu ya cenderung tidak poligami. Kiai Lirboyo itu nggak ada yang poligami loh. Mbah Yelirboyo nggak ada yang poligami. Kecuali apa yang pakai rumusnya Mbah Maksum, Abdullah Jawahari Maksum itu poligami. Istrinya 3.
Beliau poligami karena pengen punya anak. Ternyata nikah dan dicek belum punya putra, nikah lagi karena pengen punya anak saja, bukan karena yang lain. Itu. Terus yang terakhir beliau poligami tapi itu di video nggak izin kepada istri yang lain kita poligami karena di T, mobilnya di T, tahu di T ya? Tahu mobil di T, tahu nggak di T? Mobilnya di ini di T namanya, paham ya? Mobilnya hancur, wakil yang sopirnya itu kampung dan lumpuh. Gitu. Tapi Mbah Abdullah Jari Masum di mobil itu perokok. Sekelas beliau ya, sekelas beliau. Kalau di Al-Quran kan apa sih ini? Peresmian itu kan peresmian apa kan dadak pakai cetok. Sana nggak perlu dituding sama Mbak Yai terus juga ada videonya, ada videonya. Ayo. Ini Mbak Abdullah Jauhri Maksum itu, ini kan dalam beliau. Ini kompleks saya, Haji. Saya tinggalnya di Haji. Haji. Beliau kalau mau ke sini itu kan lompat pagar itu sekitar 5 meter. Jadi lompatnya itu kalau set. Mbah Abdullah Jauhari Maksum, Gus Maksum gitu. Beliau bisa sukses seperti itu kenapa? Karena kalau di dalam kitab Haulaima Asyaikhina karena mbahnya itu orang yang sangat sabar sekali. Abdullah Jauhari Maksum nanti punya bapaknya punya bapak namanya Mbah Soleh Banjar Melati itu lahu zaujatun qad abad ya, punya seorang istri yang seabad sih pokoknya gak gelem menuruti perintahnya suami. Bantah terus gitu. Bahkan idza raja'a min itikafil masjid, beliau setiap pulang dari masjid selalu apa? Digebur pakai maul arus. Lupa. Dulu pernah saya sampaikan di masjid yang San Fatma. Sekitar awal-awal pengajian. Jadi setiap bahayai kondur itu selalu digebur pakai air pecaran, air apa? Kobuan. Terus setiap hari saya kondur. Kira-kira kalau punya istri seperti itu diapakan istrinya? Apa? Sabar. Sabar. Setiap hari. Hatta sinin di dalam kitab dikatakan 10 tahun beliau. 10 tahun bayangkan. Setiap hari jenengan kondur ngisi pengajian atau ngajar halakoh, kondur, bayangkan Ustaz Mursalin kondur digebur pakai air percelen. 10 tahun. Masya Allah. Nah, karena kesabarannya, maka terus dikasih putra jumlahnya 12, semua jadi kiai. Semuanya jadi kiai. Mbak Syari Batoan, Mbak Abdul Karim Lirboyo, Mbak Maruf Kedunglu, kemudian Mbak Syari Kediri Gurah, kemudian Mbah Yai Zainuddin Batoan Mbah Zainuddin. 12 itu semuanya jadi kiai. Maksudnya menantunya kiai, putrinya dipek menantu kiai. Semua punya pondok. Masya Allah, barokahnya sabar ya. Sayang sekali Ustazah di sini gak ada yang galak ya. Berarti gak ada yang jodoh sama kamu, jangan salah. Masya Allah. Kalau Pak, kalau seorang istri yang punya suami galak ada nggak dalilnya? Saya belum pernah menemukan, Pak. Tapi kalau seorang istri yang punya suami ahli maksiat dan sabar itu ada dalilnya. Sama di dalam kitab An-Nawadir kan namro'atun. Jadi ada seorang perempuan itu salikah, bukan soleh, salikah. Yang ahli suluk, ahli ibadah, ahli toriko, ibadah tok hidupnya. Tapi adalah punya seorang suami yang mimba'adil asiyah, termasuk bagian orang yang ahli maksiat. Tapi sabar beliau. Dan istrinya ini setiap hari nirakati suaminya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi tirakatnya hanya Bismillah tok. Bismillah tok. Dan nggak pernah berhenti baca Bismillah kecuali ketiduran. Ketika di kamar mandi bacanya dalam hati, tetap baca. Pada suatu ketika suaminya itu anyel, bojoku kok mau coba Bismillah terus. Kemudian fawal doa murabba'an di sang suami itu apa jenisnya menitipkan wadiah murabbak sebuah kotak kecil gitu kepada istrinya. Kotak kecil ini nggak ada gunanya. Tapi dia tahu istrinya wanita yang solihah. Suaminya setiap hari mabuk, zina, berjudi terus. Kayak film apa ya? Itu. Ada filmnya itu. Apa?
Ya Allah, saya kemarin ditanya, Pak, bagaimana hukumnya perempuan seperti ini? Apa yang di Rodotul Muhibin kemarin? Pak, bagaimana hukumnya seorang istri? Ada film, istrinya itu setia, suaminya zina terus, dan dia tuh nikahnya palsu gitu, nikahnya ada etok. Apa judul filmnya itu? Apa? Oh, enggak, bukan sinetron. Film itu film, bioskop. Yang istrinya menjadi istrinya Ari Kriting. Yang perempuannya jadi istrinya Ari Kriting. Ada agreement-nya judulnya. Apa? Ya itu. Kalau santri Putra tahu ya, tahunya film apa? Sadul Qadir Jailani. Ya itu saya pernah ditanya itu oleh jamaah begitu, terus tak lihat ini klipnya. Oh jadi si sang suami itu nikah niatnya pura-pura, Secara fikih bagaimana, sah apa tidak? Maka secara fikih nahnu nakum bidzawahir. Al-dzahir yahtamu alal batin, tetap dihukumi sah. Kenapa? Dzahirnya dia akan nikah. Masalah batinnya bagaimana terserah dia. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu kan suaminya kan maksiat tok itu. Pacaran terus. Tapi istrinya sabar kan, sabar. Bagaimana posisi seperti itulah? Kisahnya seperti ini. Nah, ketika sang suami kondur, sang istri sedang pengajian begitu, diambil itu kotaknya dari tempat penyimpanan, dilempar ke bi'r yang paling dalam. Dilempar ke sumur yang paling dalam. Karena apa? Ketika istrinya pulang, ditanya mana kotaknya, sang istri ngambil di kotaknya nggak ketemu, terus sang suami bisa marah-marah dan istrinya nggak fokus baca, akhirnya lupa baca bismillah. Nah itu loh, tujuannya itu tak wes. Bagaimana istri saya itu 1 detik lupa baca bismillah, itu tak wes, ya aneh-aneh. Ternyata ketika istrinya pulang, sang suami tanya, ainal murabbak, di mana kotaknya kemarin? Kemudian fa'amarallahu ta'ala malaikatan, ya malaikati, wahai malaikat, tolong kamu lari ke mana? Sumur, ambil kotaknya, kembalikan pada tempatnya. Lah malaikat bus, kembali lagi. Ketika sang istri sampai ke lemarinya, ternyata ada kotaknya. Sang suami kaget, dan itu adalah sang suami dapat hidayah. Ini pasti keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semenjak itu suaminya tobat dan menjadi ulamanya orang soleh, belajar sungguh-sungguh menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini contoh kalau seorang istri mau sabar terhadap suaminya yang nganyel ke, insya Allah jadi berkah tersendiri. Paham ya? Ini kita ada kitab apa An-Nawadir karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Qalyubi. Ini nasihat bagi mbak-mbak ya. Siapa tahu besok suaminya gak menyenangkan kan begitu. Yang penting sabar. Kalau dalilnya seorang suami yang sabar terhadap istrinya, satrek dalilnya. Satrek dalilnya. Karena sudah ada dalilnya ya ma'asyaron nisa tasaddaqna aina aritukunna aktsara ahlin. Nah, tapi ya Rasulullah taktsiruna lana wa takfurunal asir. Jadi besok di neraka itu kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu biasa menolak dan membantah perintah suami. Nah, ini. Tapi insya Allah kalau melihat hawanya di sebelah kiri ini, insya Allah semuanya wanita solihah. Insya Allah. Amin. Kalau saya mengatakan melihat di sebelah kiri dosa, soalnya nggak punya hak untuk menilai itu. Tapi melihat ketika ngajar baru boleh. Ini kan harus hati-hati. Kita tuh punya santri ya, kita punya murid. Kalau gurunya nggak hati-hati, bagaimana bisa muridnya ilmunya barokah? Kalau gurunya lihat-lihat apa itu namanya? Lihat apa? Lihat yang di Piala Dunia itu loh, kan ada perempuan-perempuan tuh yang nggak pakai kerudung ya, paling nggak pas nggak pakai kerudung itu ditutup matanya, paham apa mboten? Pasti buka, pasti syuting. Astagfirullah. Nah, harus hati-hati. Jenengan sebagai guru itu harus hati-hati sudah. Sikap jenengan itu berpengaruh pada muridnya, paham ya? Sikap jenengan itu berpengaruh pada muridnya. Di kitab apa ya dulu saya baca di kitab Manhajus Sawi kalau nggak salah. Di dalam kitab Manhajus Sawi ada gara-gara apa namanya gurunya itu melakukan maksiat,
akhirnya muridnya itu semuanya melanggar peraturan pondok. Gara-gara gurunya melakukan maksiat. Ada. Bahkan kucingnya itu loh. Gara-gara pemilik kucing, ulamanya ini kan punya kucing. Gara-gara ulamanya ini tadi itu melakukan maksiat, kucingnya itu mencuri ikan tetangga. Jadi implikasi bukan. Tenggara kitab Risalah Kusyairiyah. Jadi gara-gara kemaksiatan satu orang, maka man fi hawalai au ma fi hawalai itu semuanya juga akan terpengaruh. Paham ya? Yang masuk Ustaz Farhan, tapi semua satu kamarnya dia, kemudian murid-murid halakohnya, keluarganya, tetangga-tetangga sini semua terkena akibat daripada maksiatnya satu orang. Paham ya? Maka salah satu keberuntungan itu adalah ketika kita dekat dengan para ulama-nya Allah Subhanahu. Ini penting. Makanya perlu update jenengan. Ketika Ustadz Farhan atau Ustadz Nur Muhammad yang sering izin sama Temboro itu ke Temboro, saya senang sebenarnya, dalam hati kencang senang. Paling nggak jenengan tuh update melihat wajah Mbah Yai, melihat wajah Gus-Gus di sana itu menjadi sebab jenengan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ustadz Muhammad, Ustadz Yusuf, saya tak izin mau kemana, ke Yaman, mau lihat Habib Umar, nggak apa-apa, silakan. Nah, itu boleh. Ya, itu paling nggak mengupdate mata kita agar mata kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah toh. Jenengan itu sholat 1000 rakaat. Kalau kita mengacu di jilid 4 ini nanti ada. Jenengan itu sedekah 1000 kali. Sholat sunnah 1000 kali. Belum tentu diterima sama Allah. Tapi kalau melihat wajah guru, pasti timbul berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Nabi Muhammad SAW. Penting melihat wajah guru, tapi jangan sering-sering izin. Izin. HP saya itu yang paling banyak izin Ustadz Farhan, dan izinnya ke Temboro semua, pasti ke Temboro. Ya izin pas istiqbal saja, pas jaulahan saja nggak apa. Masya Allah. Ustadz Farhan pernah jaulah juga, khuruj pernah jaulah, Masya Allah. Ya. Kalau pernah jaulah harusnya semangat gugai santri kan gitu. Jaulah kan, ayo sholat. Gugai santri nggak ini kira-kira? Gugai masyarakat aja mau, masa gugai santri kayak mau, ayo sholat. Atau udah beda. Makanya kita perlu banyak merekrut kesantrian dari Temboro. Ya. Pesantren itu harus dari Temboro karena dia terbiasa jaulah kemana-mana, gugai orang-orang sholat kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal atiyatu wa qala sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong iku alima weruh sapa man ilman ing sa ilmu fakatama mengko nutupi sapa man hu ing ilmu uljima dan tali uljima nali hu ing man sinten Allah Gusti Allah yang mal kiamat ing dalam dina kiamat bilijamin kelawan kendali minarin saking neraka. Kalau orang itu tahu satu ilmu dan ditanya tidak jawab, maka besok kakinya akan ditali, talinya itu menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya berdakwah di sini ya. Berdakwah itu sangat penting. Maka di dalam jiwanya para santri di Al-Qur'an harus dididik, ditancapkan jiwa dakwah, dakwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni'mal atiyati utawi sak bagus-bagusé peparing wa ni'mal hidayati lan sak bagus-bagusé petunjuk iku kalimatun kalimatu hikmatin kalimat hikmah tasmau kang krungu sapa sira ha ing kalimat hikmah fatat wi mongkong kelempit sapa sira alaiha ing atase hikmah tsumma tahmilu nuli nggawa sapa sira ha ing kalimat hikmah ila akhir maring durul lanang laka kedua sira muslimin apa bener muslimin kang muslim
Ta'allama kang bebinau sop keta'allama allama yu'allimu. Ta'allama kang mulang sapa man sapa sira hu ing akhil muslim iya ha ing hikmah iku ta'dilu bandingi sapa man ibadah sanatin ing ibadah setahun. Jenengan punya satu bab saja, kemudian jenengan tarik nih, satu bab saja, jenengan ajarkan ke santri, maka lebih baik bagi Allah daripada jenengan sholat selama setahun tanpa berhenti, ibadah selama setahun tanpa berhenti. Insya Allah, paham itu? Ini jenengan yang belum bisa maknani kita, itu jangan sampai datang ke sini. Saya kan pondok modern. Sudahlah saya tak ngaji tengene Pak Mustain, saya tak yang penting terjemahnya saja. Jangan rugi jenengan. Datang di sini ya konsep yang di sini harus bisa. Saya selesai ngaji ihya kudu iso maknani kitab utawi iki iku. Paham ya? Ini nasihatnya Kiai Akrim kemarin ketika salah satu nasihat Kiai Akrim ketika saya sama Ustadz Lutfi ke Pondok Gontor. Jadi jangan sampai kemudian kita membatasi satu ilmu dengan yang lain. Ketika jenengan misalnya sedang ngaji kepada salah satu ulama yang mengajarkan ilmu gaib, pelajari ilmu tersebut. Saya nggak perlu belajar itu jangan. Kecuali ilmu dunia. Kalau duniai monggo. Saya nggak membatasi. Kalau duniai sih ini ada orang yang mengajak ilmu politik, monggo jenengan menolaknya atau bagaimana monggo itu hak. Tapi kalau masih dalam lingkup agama kalau bisa jangan ditolak. Pokoknya aku kudu iso maknani kitab, kudu iso. Nah, ini Ustadz Yusuf, Ustadz Farhan dan ustadz yang lain. Kudu iso. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Menurut penelitian, beberapa tahun ke depan itu orang akan mengembalikan kepada tradisi Jawa dan semua golongan sama. Saya melihat teman-teman dari organisasi yang lain selain NU ya, selain Muhammadiyah juga, itu mereka sudah ingin mengembalikan ke Mataram gitu. Mataram dan Mataram. Ya modusnya sih pengen mengembalikan ke Islam. Cuman jangan itunya yang dilihat, tapi cara ngajinya itu pengen dikembalikan ke Mataram. Jadi kalau misalnya Darul Quran alumninya pengen bisa diterima, ya paling tidak utawi iki iku mereka harus pernah kenal lah minimal. Jadi mereka pernah kenal utawi iki iku. Paham ya? Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli sejarah. Akhir-akhir ini memang trennya itu seperti itu, makanya harus diikuti tren yang ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ardihi ad-dunya utawi dunya iku mal'unatun dan laknat. Semua dunia itu dilaknat, semua kena laknat. Mal'unun tur dan laknat ma perkara fi ing dalam dunya. Illa dzikrullah kejaba wong kang zikir dumateng Gusti Allah. Zikrullah niki nek cara Mbah Yai Lirboyo maknanya wong sing ngaji. Dunia itu akan dilaknat kecuali kalau di tempat itu masih ada yang ngaji. Saya kira hadis yang mirip ini banyak. Misalnya tenggene tafsir Qurtubi yang pernah saya sampaikan, idza aradallahu ta'ala al-ibtila al-bala indal qaryah, ketika Allah itu mau memberikan adab ke satu kampung, Allah dawuhnya malaikati adrik abdi al-hik, coba temui hambaku di sana. Ketika sudah ditemui, kok misalnya di tempat itu masih ada mu'allimal hikmah, orang yang mengajarkan anak-anak kecilnya ngaji, maka Allah mengatakan surrafa dzalika anhum, maka tolong siksanya dipindah di tempat yang lain. Satu kampung kok masih ada orang-orang yang mau ngaji, gak kita satu orang, maka di tempat tersebut siksanya akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illahu wa malan perkara wala kang nulungi hu ingman au mualliman utawa wong kang mulang ilmu au muta'alliman utawa wong kang bebinau ilmu. Pokoknya masih ada santri bukan orang kudu ngaji, santri tok loh. Santri tinggal di satu tempat, maka tempat tersebut itu akan diberi aman dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gur manggon tok pun. Penak nggih jane iki. Penak. Cuman begini. Ini beratnya gitu.
duwe bojo alim niku nggih sae. Gadah tangga alim niku sae. Tapi kalau kita tidak bisa memuliakan mereka, waduh ini azabnya berat. Maka masih ingat nggih, faqihatul fuqaha al-hibah. Cobaan terberat bagi seorang ahli ilmu seperti antum wa antuna itu adalah menghibah yang lain, membanding-bandingkan yang lain. Wah, pondok sana itu enggak seperti Darul Quran. Darul Quran itu kan luar biasa, lengkap, ono kamar mandi ini, ono WC ini dan seterusnya misalnya. Atau membandingkannya merendahkan. Wah, jangan. Darul Quran itu enggak seperti pondok sana. Pondok sana itu tertib gini-gini lah. Seperti ini enggak boleh, tidak boleh. Kalau ada kekurangan diselesaikan, jangan dihibah. Ini faqihatul fuqaha. Cara tenggene ya, tapi agak jilid 2 kalau enggak salah ya. Faqihatul fuqaha, hati-hati ibu-ibu gitu. Jadi bolehlah Darul Quran itu punya kekurangan atau punya kelebihan, tapi jangan sampai kemudian dibanding-bandingkan dengan yang lain, yang mana membandingkannya itu istihza atau ihana. Tidak ada solusi untuk memperbaiki, tapi menghina. Jangan. Al-Quran ini apa? Kameranya nggawa kamera HP. Nah, ini nggak boleh, sudah nggak boleh. Ya wes, alhamdulillah ada HP daripada tidak di video sama sekali. Nah niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah keramikan daripada tidak ada keramiknya sama sekali. Nah, seperti itu. Tapi jangan jangan Darul Qur'annya apa, nggak ada liftnya misalnya begitu. Ya jangan, sudah itu faqihatul fuqaha. Itu susahnya. Jadi dekat sama ulama itu enak, tapi ya kalau nggak punya adab dengan ulama bahaya. Akan datang adabnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah itu akan marah sekali ketika kekasihnya itu dicaci, dimaki atau dihinakan, tidak dimuliakan. Itu Allah sangat marah sekali. Hati-hati. Atau tinggal di suatu kampung, jelas gak ada ulama ini rodok galak, maka bahaya. Kalau ulamanya legan, santai, sabar, betul apa-apa, tapi nanti gak ada guru kok, wah, ngamuan itu kudu bisa menetapkan dirinya. Hati-hati dengan guru yang tidak sabar. Paham ya? Jadi kan misalnya punya sebagai pemegang halakoh A, halakoh B, kok jenengan mboten sabaran, ya tentunya muridnya harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, temenestuhune Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu lan malaikati Allah, wa ahla samawati lan ing pira-pira ahli langit Allah, wa ardihi lan ahli donyane Allah. Hatta namlatan apa namlatin iki? Namlatan. Kata huruf apa itu kira-kira? Enaknya jadi apa? Enaknya jadi apa loh? Enak-enakan. Nah niki mboten hadis nggih. Yo hatta bisa misalnya hatta, Bapak, hatta namlata, kenapa? Itu memperkirakan fiil yang dibuang. Hatta yakuna alhamlata, memperkirakan fiil yang dibuang. Tapi Pak, enggak Pak, saya pengen pokoknya namlati pokoknya. Terus hatanya dijadikan huruf C. Haka huruf al-jarifah yamin ila hatta, ada hatanya kan? Hatta khola hasyada fi'an ala mudmun duru bala mokai wawun wata wal kaf wal bawala ala wa mata. Oke lah. Dibaca hatta namlata boleh, hatta namlati juga boleh. Tergantung keinginan kita. Hatta namlatu lah. Buat apa-apa yang memperkirakan fiil yang dibuang. Hatanya diilhokkan. Diilhoi kama itu di alfiah. Ilho itu ditiadakan amalnya, itu namanya diilhokkan. Fi hujriha ing dalam kamare atau dalam lenge si namlah. Wahatal huta lan sehingga iwak loh. Hut niku napa nggih ana sing ngendika iwak paus, sehingga ikan lumba-lumba ya monggo. Fil bahri ing dalam laut la yusalluna yakti padha njaluk rahmat ta'dim sinten ladina
ala muallimin nas ing atase gurune para manusa al khaira ing kebagusan. Jadi semut-semut, kemudian saya punya guru Mas, baru meninggal kemarin. Jadi kalau niku ketika di Kediri, saya kan di Kediri kan manggilnya di Lirboyo. Tapi kalau pagi Maunasari, kalau siang di Kewagian, kalau agak sore di Pare. Ini pondok semua ini. Kemudian kalau agak malam habis diniyah biasanya tangga petuk Kediri, petuk. Pernah dengar pondok petuk Kediri? Nah, ini nih kitab-kitabnya ada maknanya itu kitab petuk 6. Kitab karya petuk Kediri. Bahayanya namanya Mbah Yasin Asmuni. Mbah Yasin Asmuni itu alumni Lirboyo, temannya Kiai Said Agil Sirot satu umuran. Tapi beliau banyak riadohnya cerita ke kawula. Jadi beliau kalau lihat semut itu atau lihat tumbuh-tumbuhan itu diajak ngobrol. Semua itu mereka sibuk mendoakan orang-orang yang sedang mengajar ilmu. Paham? Saking beliau itu zikirnya kuat sekali, sampai-sampai beliau bisa berbicara. Godong berbicara itu bisa. Bisa. Artinya saya ingin mengatakan ada seperti itu. Aji seketi namanya. Kemudian dalam ketika mondok tenggene Probolinggo. Kalau itu promosi pondok nih, promosi pondok. Biar jenengan itu pengen mondok lagi. Di sini paling nggak ngajar 5 tahun terus mondok lagi. Di Probolinggo itu ada pondok Nurul Riyadh. Saya mondok di situ. Nggak lama tapi 3 bulan. Kalau yang tadi lama. Sama, Mbah Yai sama. Jadi pada suatu ketika burung-burungnya kan pada tukaran nih antara burung yang warna-warni itu burung apa itu? Burung yang warna-warni sama burung apa? Terus pokoknya berkelahi gitu. Mbah Yai terus masuk ke kekurangannya ngomongi, ayo sini semuanya. Manut ya kamu gini kadang-kadang. Setelah itu terus nggak rebutan makanan lagi. Jadi orang-orang soleh itu mereka diberi hati yang terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu panjenengan semuanya akan sampai pada tingkatan itu ketika mengajar di Darul Quran itu ikhlas, istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Contoh siapa? Syekhul Islamnya kita siapa? Syekhul Islamnya Madzhab Syafi'i sudah. Imam Zakaria Al-Ansori. Kalau Madzhab Hambali ya ada 3, Imam Ijzi yang kedua, Imam siapa, terus yang ketiga Imam Ibnu Taimiyah. Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau itu mendapatkan derajat sampai pada tingkatan Syekhul Islam. Yang kedua, beliau memiliki ilmu ma'rifat yang terkenal sangat tinggi sekali. Gara-gara sederhana kalau kita membuka beberapa referensi, gara-gara beliau itu setiap hari istiqomah memurojaah atau membaca kitab apa? Jurumnya. Jadi, beliau itu setiap hari walaupun sudah ulama besar, hampir meninggal, beliau punya rutinan wiridane maca jurumiyah. Boten gede-gede, boten alfiah, boten imri. Jurumiyah, istiqomah jurumiyah. Nah ini. Makanya jenengan itu jangan menyepelekan kitab-kitab kecil. Jangan-jangan gara-gara kitab itu jenengan diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Zakaria Al-Ansori. Tapi terus jangan berarti saya jurumiyah wae lah rasa ngaji dua-dua. Alhamdulillah jurumiyah. Jangan. Kayak gini loh penyakitnya santri itu gitu. Wes Kang, serasa yang wis nang pondok barokah. Ngoten kula saya ngoten. Ujian di pondok itu Allah. Jawabannya terus selawat semuanya, selawat. Tak panggil. Ulangi lagi ujiannya, ulangi mulai. Gak boleh kayak gini. Santri itu ya harus sampai bisa gitu. Gak bisa terus saya husnudon. Kayaknya gaya soal pegel-pegel gak turu. Soal sampai diniati randelok Piala Dunia. Malah jawabannya kok gitu nih. Ini kan waktunya ujian pondok. Enggak boleh ya. Harus sampai bisa. Enggak bisa. Masalah setelah bisa kemudian Allah memberi takdir yang lain itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'afadal muslimu akhahu faidatan ing sak faidah afdhul kang luwih utama min hadisin saking hadis hasan ucapan hasan kang bagus. Tidak ada yang lebih utama jenengan berikan kepada orang lain melebihi ucapan yang Masya Allah wajah jenengan itu loh sangat menyejukkan sekali. Jadi mengucapkan kalimat yang mulia kepada orang lain yang membuat orang lain itu bahagia itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, ya Allah. Balaghahu faballaghahu. Maka kalau jenengan mau melakukan seperti itu, maka jenengan diberi cukup oleh Allah Subhanahu. Balaghahu ballaghahu. Insyaallah kalau jenengan selalu mengucapkan yang baik-baik kepada orang lain, selalu terucap kalimat-kalimat yang mulia, yang indah, menyenangkan orang lain, maka jenengan akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pepatahnya orang Jawa pripun? Urip iku sing penting napa? Urip niku urip. Urip iku bagaimana kita bisa selalu menyenangkan orang lah, tidak mengganggu orang lah. Ini kutok, Bun. Ini betul. Dan teori itu saya kira malah diterapkan di Amerika Serikat. Gitu. Di Amerika Serikat, Mas Mbak. Di sana itu teori itu sangat diterapkan, tapi individualismenya sangat kuat akhirnya. Yang penting aku nggak ganggu tonggo. Masalah rumahku bagaimana terserah, yang penting nggak ganggu tetangga. Jadi di sana tuh kan hak paten luar biasa. Yang punya hak paten bakso siapa sama tempe? Sinten? Hak patennya Solo bakso sama tempe Haki, yang punya Hakinya siapa? Jepang. Jepang bukan Solo. Jepang itu mengirim beberapa mahasiswanya ke Malang untuk belajar buat tempe sama bakso. Setelah itu dia pulang, dia tahu kalau tempe sama bakso belum dipatenkan, belum dihaki gitu. Maka dibawa ke Den Haag Belanda, dipatenkan di sana, sehingga sekarang yang punya hak paten dan tempe sama bakso itu adalah Jepang. Ngawur gitu. Itu 10 tahun lagi kalau antum jualan tempe harus bayar royalti ke Jepang. Selama aturan internasional itu belum digugat di pengadilan internasional di Den Haag Belanda sana. Sampai sekarang orang Indonesia ya di sana nggak ada yang gugat, ya biasa-biasa saja, ikhlas-ikhlas saja itu. Bukti nggak ada, presiden juga nggak apa-apa, diam-diam aja presiden. Itulah tradisi orang Indo. Betul apa-apa, betul apa-apa. Karena kemarin yang diklaim terus kita marah apa itu sama Malaysia. Riau itu kan kita marah-marah itu. Ketok soalnya, Riau itu ketok. Kalau tempe sama bakso kan sekarang belum ketok gitu. Gitu. Masya Allah. Nggak boleh ya, sarikoh itu tidak, itu mencuri haknya orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kala wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin far'a majlisaini ahaduhuma yad'una Allah azza wa jalla wa yarhubuna ilaihi wa tsani yu'allimuna nas. Kanjeng Nabi itu pada suatu ketika pernah masuk ke masjid. Ada orang banyak, yang satu itu maulidan, yang satu ngaji. Kemudian Kanjeng Nabi diminta, Kanjeng Nabi mriki. Boten. Mriki sana. Mriki. Boten. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan amma haula'i fayas'aluna Allah azza wa jalla fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma haula'i fayu'allimuna an-nas wa innama bu'istu mu'alliman. Paham ya? Kanjeng Nabi terus mengatakan keduanya haula'i khair, keduanya baik. Tapi aku pilih majelis ilmu. Kenapa? Karena aku diutus itu menjadi seorang pengajar. Paham ya? Masya Allah. Summa adala nuli ngadili sapa Kanjeng Nabi ilahi maring ladina. Wajala salan lungguh sinten Kanjeng Nabi ma'ahu sumertane ladina. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Masaluma utawi bandingane perkara ba'asa kang wis ngutus ni ing sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla. Minal huda saking bihi kelawan ma minal huda saking bayane saking petunjuk. Wala ilmu lan ngaweruhi kama salil ghaisi kaya sepadane udan al katsiri kang akeh. Asoba kang ngenani ardon ing bumi. Bahkan semengko ana iku minha saking ardon bukatun panggonan. Kobilat kang trimo alma aing banyu apa bukah alma aing banyu. Fa ambatat semongko tukul apa bukah alkala aing pira-pira rumput wal asbalan rumput kang basah.
al-katsira kang akeh. Wa kanat lan ono sinten iku minha saking madkur apa bukatun bukam sakat kang ngeker alma ing banyu fana fa mongko paring manfaat sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla biya kelawan madkur. Ana sae menungso fasyarihu mongko padha ngombe sapa ladina minha saking bukah. Bukah hasani ya, bukah yang kedua. Wasakolan padha ngombe sapa ladina wa zara'ulan padha nggogo sapa ladina. Bahkan aslan ana iku minha saking bukah apa taifatun pepantan kaya aini kang ngentak ki la tamassaka ora ngeker mak banyu wala tumbitulan ora nukul lagi kalaan ing suket. Hadisnya Hadramaut apa? Hadramaut tumbitul ulama kama tumbitul al bakla. Kata Rasulullah, ingat-ingat ya, besok Hadramaut itu akan apa namanya? Mencetak ulama-ulama yang banyak seperti tanah yang paling subur, kemudian tumbuh rumputan di musim penghujan. Hadramaut. Makanya dengan kalau bisa punya anak ya, anaknya salah satunya lah, satunya nggak usah banyak. Satunya kalau bisa belajar di Hadramaut tumbitul ulama kama tumbitul al-bakla. Hadramaut itu akan mencetak generasi ulama yang banyak seperti rumput-rumput yang tumbuh ketika musim penghujan. Hadramaut. Mbak-mbak ngoten nggih, kalau nanti sedang hamil, aku nadar ya Allah, pokoknya anakku meh tak kuliahke tenggene Hadramaut. Paham ya? Gitu. Nah, di sini juga begitu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan petunjuk dan ilmu seperti mengirimkan hujan. Hujan itu nanti akan masuk ke lubang-lubang, lubang-lubang yang mana lubang-lubang tersebut akan mencukulkan atau menumbuhkan rumput-rumput yang sangat banyak sekali. Sama jenengan itu ibarat kalau Mbah Habib Alwi menjelaskan ukamakan. Jenengan itu ibarat hujan tadi, jenengan datang ke satu tempat, kemudian jenengan di sana mencetak para ulama-ulama yang lain. Paham napa mboten? Penyakitnya seorang ahli ilmu itu mereka itu ketagihan dengan pengajian. Boleh saya mengatakan begitu? Boleh gitu. Saya kira saya nggak pernah meniru ceramahnya orang, tapi saya memberanikan. Penyakitnya seorang ahli ilmu itu mereka ketagihan dengan pengajian. Padahal mereka itu menurut saya lebih penting mengajar calon-calon ulamanya Allah daripada kemudian mengajar seseorang yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Pengajian bagus, mas Ustadz, pengajian itu bagus, harus pengajian itu. Anda memberi materi kepada majelis-majelis ilmu itu penting, tapi mencetak generasi atau mengajar santri-santri itu jauh lebih penting. Karena santri inilah yang akan menjadi celengan panjenengan. Kalau tidak, santri ini besok akan bisa diharapkan akan menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ke pengajian umum ya guyon-guyon itu ya pokoknya refreshing, sepenting barokahnya ada, ilmu yang telah disampaikan bisa membuat mereka tergugah untuk melakukan suatu amal kebaikan, itu saja sudah. Tapi apa yang mungkin jenengan mengajarkan ibu-ibu kalau diketahui bahwasanya nggih niki masaluma ini masalun ini mubtada yang mana menjadi mudhof, enggak mungkin juga. Makanya pengajian itu bagus, tapi mengajar santri itu jauh lebih penting. Jauh. Makanya ya pengajian ya sekali-kali lah, seminggu sekali atau sehari satu kali. Tapi mencetak generasi-generasi para santri ini jauh lebih penting. Kadang-kadang kalau sudah ketagihan pengajian itu lupa dengan santrinya kadang-kadang. You know what? Pengajian di mana-mana santrinya lupa, nggak diajar. Bismillah. Kalau Pak, bukannya yang penting kan husnuzon sama gurunya. Ini bukan makomnya sampean, makomnya santri. Kalau nanti ceramahnya taklim begitu pula. Kalau gurunya nggak hadir husnuzon, itu kalau ceramahnya di sana nanti. Kalau di sini aja nggak apa-apa lah. Yang penting santrinya husnuzon sama saya, insya Allah. Ya itu di sana ceramahnya, bukan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil salih. Tapi juga ada buk'ah
yang kena hujan, tapi buk'ah itu tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Apa tanah-tanah yang liat itu loh. Itu kan airnya nggak bisa meresap kepada tempat yang lain karena membentuk tanah yang sangat sangat kuat sekali sehingga tidak bisa meresap. Sehingga tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Akhirnya apa? Diserap sama matahari sehingga air tersebut tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan kesejukan kepada dunia. Paham ya? Seperti itu. Nah, jangan sampai kita menjadi yang nomor dua. Dimanapun Anda berada, paling tidak memberi petunjuk kepada yang lain. Bisa memberikan manfaat kepada yang insya Allah panjenengan semuanya dan Darul Quran menjadi sesuatu yang barokah ya. Sesuatu yang maju, sesuatu yang istiqomah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafun shalih wa ala ma nawa ala Imam Ghazali wa ala ma nawa masyayikhina al-kiram ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafun shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abi wa ummi wa sahbihi wa zawjati Abdullah Muhammad bagi Alhamdulillah alimat wa manfaatnya wa li jami' talamidina fi Karangasem wa li jami' ikhwanana wa akhwatana wa masyayikhina wa talamidina fi Darul Quran wal muayyad mangkubitin wa usulun wa furim lahumul Fatihah. Wa ila ruhati wa ida luhi zaujatu Kiai Haji Ibrahim Asfari. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.